Jadi ini penjelasan tentang korelasi produk momen itu istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linier yang searah bukan timbal balik, berarti antara dua variabel atau lebih. Biasanya diberi simbol X dan simbol Y untuk mencari hubungan antara dua variabel yang hendak diselidiki. Kegunaan korelasi produk momen itu ada dua. Yang pertama, menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Dan yang kedua itu untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Berikut adalah macam-macam teknik korelasi. Ada 4. Yang pertama yaitu produk momen, yang kedua rank Spearman, yang ketiga point atau biserial, yang terakhir yaitu koefisien kontingensi. Ada dua rumus untuk menghitung koefisien korelasi produk momen. Yang pertama, koefisien korelasi produk momen dapat dihitung menggunakan rumus yang langsung dihitung dari skor mentah atau raw score. Dan sementara pada rumus kedua, koefisien korelasi produk momen diperoleh menggunakan fungsi deviasi yang digunakan dalam rumus deviasi yang telah diolah terlebih dahulu sehingga nilainya menjadi lebih kecil. Untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel, kita dapat merumuskannya. Untuk hipotesisnya, hipotesis 0 yang kita rumuskan adalah tidak terdapat hubungan kecepatan membaca dengan kecepatan menulis siswa SD kelas 2. Sementara itu, rumusan H-nya adalah terhadap hubungan kecepatan membaca dengan kecepatan menulis siswa SD kelas 2. Adapun hipotesis statistiknya adalah A0R sama dengan 0, sementara H-nya adalah R tidak sama dengan 0 hipotesis, diterima jika R hitung lebih besar dari R tabel, dan sebaliknya, hipotesis ditolak jika R dihitung lebih kecil. Selanjutnya, dari data yang ada di atas, kita bisa menghitung besarnya koefisien korelasi produk momen. Langkah pertamanya yaitu yang akan kita lakukan adalah menghitung besarnya sigma X. Dapat kita hitung dengan cara menjumlahkan seluruh data pada variabel X. Ini diketahui sigma X sebesar 290. Demikian pula dengan variabel Y, maka kita bisa menghitung besarnya sigma Y adalah 295. Langkah selanjutnya adalah kita dapat menentukan besarnya X kuadrat adalah data pada variabel X kemudian dikuadratkan. Misalnya saja jika X-nya 23, maka besarnya X kuadrat adalah 23 derajat sama dengan 23 pangkat 2 sama dengan 529. Jika data X21, maka X2-nya adalah 441. Ini kita lakukan perhitungan tersebut itu sampai data terakhir ya, sehingga kita bisa menghitung besarnya sigma X kuadrat pada data ini itu besarnya sigma X kuadrat adalah 9254. Selanjutnya sama halnya yang kita lakukan yaitu menghitung X kuadrat, maka besarnya Y adalah dengan cara mengkuadratkan data pada setiap variabel Y. Jika data pada variabelnya 25, maka besarnya Y kuadrat adalah 25 pangkat 2 sama dengan 625. Lakukan seterusnya sampai data terakhir itu. Dalam data ini yang diketahui sigma Y itu sebesar 9293. Dan angka terakhirnya itu adalah menghitung XY. Caranya yaitu mengkalikan data pada variabel X dengan variabel Y. Jika data pada variabel X 23 dan Y 25, maka XY adalah 23 dikali 25 sama dengan 575. Jadi sehingga diketahui setelah kita menjumlahkan seluruh data, maka besarnya sigma X dan Y adalah 9257.